So guys, kasus yang akan kita bahas kali ini terjadi pada tahun 2019 di Sydney, Australia. Seperti biasa aku akan ajak kalian untuk kenalan sedikit dengan salah satu warga yang tinggal di sana, yakni seorang wanita bernama Jessica Camilleri. Jessica lahir pada tanggal 12 Oktober tahun 1993. Jadi saat kejadian ia berusia 25 tahun. Ayahnya bernama Vincent Camilleri, ibunya bernama Rita, dan ia mempunyai seorang kakak perempuan bernama Christy. Keluarga Camilleri ini tinggal di Saint Clair, Sydney Barat, Australia. Berbeda dengan Christy sang kakak yang tumbuh normal, sejak kecil Jessica mengalami kesulitan atau keterlambatan dalam membaca, menulis, serta belajar matematika, seni, dan bahasa. Hal itu pun membuat Jessica tidak bisa masuk kelas menengah di sekolah. Selain itu, karena Jessica mengalami keterlambatan yang tidak sama dengan anak-anak seusianya, sejak kecil Jessica sering diintimidasi tanpa henti oleh teman-temannya. Dia dibully serta dilecehkan karena dianggap berbeda. Akibatnya Jessica mulai mengalami gangguan eksplosif intermittent atau IED. FYI buat kalian yang nggak tahu, gangguan eksplosif intermittent atau IED adalah perilaku impulsif, agresif, dan perilaku kasar yang muncul tiba-tiba secara mendadak yang tidak sesuai dengan proporsi stres atau kondisi yang sebenarnya. Selain IED, Jessica juga didiagnosis dengan autisme yang mengganggu penilaiannya terhadap perasaan dan empati orang lain. Saat masih remaja, orang tuanya berpisah sehingga Jessica dirawat sendirian oleh Rita, ibunya. Walaupun diketahui Jessica ini lebih dekat dengan sang ayah dan ayahnya lah yang bisa mengontrol serta mendisiplinkan Jessica, namun Rita sebagai ibu juga terus berjuang mendapatkan perawatan serta pengobatan untuk Jessica supaya Jessica ini bisa sembuh total. Memasuki usia dewasa, Jessica mulai memiliki ketertarikan akan film horor, di mana ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam sehari selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun hanya untuk menonton film horor yang sama. Gangguan eksplosif intermittent atau IED yang dialami Jessica adalah gangguan kemarahan yang tidak seperti kemarahan normal. Ini merupakan gangguan mental yang biasanya dimulai sejak usia kanak-kanak dan secara bertahap meningkat hingga penderitanya dewasa. Ya, inilah yang dialami oleh Jessica. Jessica mengatakan ketika dia melihat seseorang dan orang itu menatap dia dengan tatapan tajam atau kayak meremehkan gitu, dia akan mulai merasa terganggu dan tidak nyaman. Dan kalau orang tersebut menyentuhnya secara fisik, maka dia akan kehilangan semua kendali. Saat masih sekolah, Jessica sering menyerang teman-teman dan gurunya hanya karena hal sepele yang membuat ia sering diskors dari sekolah. Meskipun ayah dan ibunya bercerai, namun Jessica tumbuh di lingkungan keluarga yang penuh cinta. Namun karena gangguan yang dialami, Jessica tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan manapun atau bersosialisasi dengan orang lain. Sehingga sejak tahun 2013, Jessica lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan ia tidak memiliki teman selain keluarganya sendiri. Sejak berdiam diri di rumah, Jessica ini mulai melakukan hal-hal aneh guys. Salah satunya dia akan menelpon nomor telepon secara acak dengan harapan orang yang dia telepon itu bisa suka sama dia, khususnya para pria, dan ia juga bisa memiliki teman untuk duduk serta berbincang-bincang dengannya di telepon. Aksi Jessica itu tentunya diabaikan oleh orang-orang yang dia hubungi karena mungkin orang-orang ini merasa terganggu, apalagi mereka sama sekali nggak kenal sama Jessica gitu loh. Pernah satu kali Jessica menelpon nomor telepon salah satu keluarga di sana hingga 100 kali panggilan dalam sehari yang secara pribadi Jessica nggak kenal sama keluarga ini. Dan alasan Jessica melakukan itu hanya karena dia menyukai nomor telepon mereka. Hal mind-blowing selanjutnya yang dilakukan Jessica adalah pernah di tahun 2018, Jessica mulai menelpon nomor telepon salah satu staf sebuah perusahaan daging. Ternyata Jessica naksir sama si pemilik perusahaan yang bernama Matthew, yang padahal Matthew telah berkeluarga. Jadi dia terus menelpon salah satu staf di situ, meminta untuk disambungkan sama Matthew, bos mereka. Tapi karena nggak mungkin banget diladenin gitu kan, Jessica kemudian mulai menelpon dan meneror istri dan adik ipar perempuannya Matthew. FYI, entah dari mana Jessica mendapatkan nomor-nomor telepon mereka, nggak ada sumber yang menyebutkan soal itu. Namun yang jelas Jessica meneror istri dan iparnya Matthew dengan mengatakan seperti ini. Saya akan memotong kepala Anda dengan gergaji mesin dan menyiramnya di toilet. Dianggap sudah keterlaluan, Matthew pun mencari tahu soal Jessica dan Matthew berhasil bertemu dengan Rita, ibunya Jessica.
di mana Matthew bilang ke Rita apa yang telah dilakukan oleh Jessica. Meskipun telah diperingatkan berkali-kali, namun Jessica tidak menghiraukan ibunya itu. Ia terus melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Secara random, Jessica akan menjadi agresif pada wanita lain di jalan yang tidak dia kenal. Dia pernah menyerang seorang pasien wanita di ruang tunggu sampai-sampai harus berurusan di kantor polisi. Dan ia juga pernah menyerang seorang perawat wanita di rumah sakit ketika ibunya mengantarnya untuk berobat. Karena hal-hal membahayakan itu, ibunya yang makin khawatir dengan kondisinya membawa Jessica untuk dirawat di unit psikiatri selama 9 hari karena gangguan moodnya yang parah. Selama perawatan, Jessica mengonsumsi obat-obatan seperti gangguan bipolar, antipsikotik, dan lain sebagainya. Namun sayangnya setelah keluar dari unit psikiatri dan dianggap layak untuk melanjutkan perawatan di rumah, Jessica malah memutuskan untuk berhenti mengonsumsi obat-obat rutinnya itu, salah satunya obat untuk menenangkan gangguan IED-nya. Meskipun sang ibu terus mendorong dan memaksa Jessica mengonsumsi semua obat-obat rutinnya, tapi Jessica tidak mau mendengarkan sang ibu. Kemudian pada musim panas tahun 2019, ibunya membawa Jessica menjalani sejumlah terapi. Namun sayangnya terapi tersebut tidak begitu berpengaruh karena Jessica yang telah mengalami beberapa gangguan mental serta autisme dalam waktu bersamaan. Sampai tibalah hari yang sangat-sangat menggemparkan Sydney kala itu, di mana pada tanggal 20 Juli tahun 2019, Jessica merasa sangat tertekan ketika dia berpikir Rita sang ibu terlalu banyak memberikan perhatian kepada salah satu anak anggota keluarga mereka. Selain itu, Jessica juga marah sama ibunya karena katanya sang ibu telah mempermalukannya di depan seorang pria di tempat parkir karena ibunya berjalan melewatinya begitu aja. Padahal saat itu karena mungkin Jessica ini sibuk memperhatikan si pria, jadi jalannya agak pelan, jadinya ibunya jalan cepat duluan menuju mobil gitu loh. Tapi Jessica malah merasa si ibu udah mempermalukan dia saat itu. Menjelang malam hari, Jessica meminta Rita ibunya memanggilkan dokter untuknya. Setelah dokter memeriksa Jessica dan hendak pulang, tiba-tiba Jessica mengejar si dokter di jalan masuk. Beruntungnya dokter bisa cepat melarikan diri dengan mobilnya. Kemudian pada pukul 9:18, 9:20, dan 9:21 malam, Jessica secara berturut-turut menelpon sebuah resto meminta makanan. Merasa udah kewalahan sama sikap putrinya itu, akhirnya Rita membentak dan mengancam Jessica dengan mengatakan seperti ini. Aku akan menelpon 000 dan ambulans untuk datang menjemputmu dan membawamu kembali ke perawatan. Wah, mendengar ibunya ngomong gitu, Jessica langsung naik pitam. Dia marah besar tak terkendali dan langsung mengambil pisau, lalu menikam sang ibu sebanyak kurang lebih 100 kali dengan 11 pisau yang berbeda. Gak berhenti sampai di situ, Jessica juga memenggal kepala ibunya sendiri, guys. Oh my god, ngeri dan sadis banget ya guys. Kemudian Jessica memegang kepala ibunya dengan tangannya sendiri, membawanya keluar rumah, dan meletakkan kepala itu di sebuah jalan setapak. Kemudian Jessica yang berlumuran darah berjalan menuju rumah salah satu tetangga dan meminta tetangga itu menelpon polisi dan ambulans untuknya. Pada tetangga dan panggilan telepon awal polisi, Jessica mengatakan bahwa dia dan ibunya bertengkar, di mana ibunya mencoba menikamnya. Tapi katanya dia berusaha membela diri dari serangan sang ibu, yang berakhir ibunya lah yang berbalik menjadi korban. Jadi awalnya Jessica mengklaim dia membunuh sampai memenggal kepala sang ibu karena ingin membela diri. Pada pukul 11:43 malam, polisi tiba di TKP. Setibanya di sana, polisi mendapati Jessica berlumuran darah dari kepala hingga kakinya sambil membawa handphone dan sebotol air. Pada polisi, Jessica memberitahu di mana ia meletakkan kepala ibunya dan terjadi percakapan antara mereka. Jessica, bisakah kamu menghidupkan kembali seseorang jika mereka tidak memiliki kepala? Apakah Anda yakin Anda tidak dapat menghidupkannya kembali? Polisi, tidak. Jessica, apakah ibu saya sudah mati? Apakah saya tidak akan mendapatkan hukuman mati atau apapun? Apakah mereka menemukan kepalanya? Apakah dia telah tiada? Anda bisa menghidupkannya kembali. Apakah mereka tidak bisa menghidupkan hatinya lagi? Karena saya tahu dokter bisa melakukan keajaiban. Mungkin mereka bisa menjual kembali kepalanya. Polisi, itu sedikit berlebihan. Jessica, perawat tidak dapat melakukan keajaiban dan membawanya kembali.
Saya pikir mata dan lidahnya keluar. Saya pikir dokter dapat melakukan operasi ajaib dan mengembalikan kepalanya. Dalam sebuah rekaman, Jessica memberitahu polisi bahwa dia bertindak membela diri setelah sang ibu menyeretnya di rambut dari tempat tidur. Jadi katanya dia pun membela diri dengan mengambil pisau. Jessica juga mengatakan, "Saya akan dikurung selama sisa hidup saya. Saya memiliki riwayat penyakit mental. Semua orang dalam keluarga saya telah muak dengan saya." Jessica kemudian menjelaskan cara dia menghabisi nyawa sang ibu. Tapi katanya dia hanya ingin memberi sang ibu rasa sakit, bukan untuk membunuhnya. Di pengadilan, jaksa penuntut yang dikenal baik hati mengatakan dalam pernyataan terbukanya bahwa Jessica Camilleri memiliki sejarah panjang menyerang orang lain dan Rita ibunya telah menjadi terlalu overprotective serta defensif dalam perannya sebagai pengasuh Jessica. Jessica telah melecehkan atau mengancam beberapa anggota keluarga melalui telepon, termasuk ancaman untuk memenggal kepala orang lain dengan pisau. Selain itu, Jessica juga penggemar film horor, di mana salah satu film favoritnya adalah Texas Chainsaw Massacre atau film pembantaian gergaji Texas. Di pengadilan, jaksa juga memberitahu hakim soal gangguan mental termasuk autisme dan cacat intelektual. Selama persidangan setelah serangan terhadap ibunya, pengadilan mendengar terdakwa memiliki obsesi dengan film horor, memiliki 8 salinan Texas Chainsaw Massacre, dan 5 Jeepers Creepers yang dia tonton berulang kali. 2 psikiater forensik mengatakan dalam persidangan bahwa serangan pisau yang gila-gilaan dipicu oleh cacat intelektual dan gangguan spektrum autisme yang menampilkan fiksasi pada film horor, meskipun hanya satu yang menghubungkan hilangnya kontrol dengan campuran kondisi tersebut. Pakar lainnya mengatakan gangguan eksplosif intermittent memiliki peranan penting. Selain itu, pengadilan juga mendengarkan kesaksian saudara perempuan Jessica yakni Christy yang membenarkan bahwa Jessica telah didiagnosa dengan beberapa gangguan mental. Christy juga menambahkan bahwa setelah ayah dan ibu mereka berpisah dan sang ayah tak lagi tinggal bersama mereka, perilaku Jessica makin memburuk karena katanya sang ayahlah yang sebenarnya memiliki kendali atas Jessica. Meskipun begitu, Rita sang ibu terus berjuang mendapatkan perawatan serta pengobatan untuk Jessica. Akhirnya dengan segala bukti yang ada serta mempertimbangkan gangguan mental yang ia alami, Jessica Camilleri hanya dijatuhi hukuman penjara maksimal 21 tahun 7 bulan. Namun hakim mengatakan bahwa Jessica tetap menjadi resiko serius karena dia menolak pengobatan. Selain itu, prospek rehabilitasi Jessica sangat terbatas karena ia tidak lagi memiliki dukungan ibu di lingkungan rumah yang aman dan tenang. Setelah dipenjara, Jessica ini berulah lagi, di mana ia dituduh menyerang 2 petugas penjara dengan menarik rambut mereka. Namun Jessica mengklaim dia telah diganggu dan ditargetkan dalam penjara karena kejahatan yang telah ia lakukan pada ibunya. Mereka memilih saya di penjara karena sifat kejahatan saya. Tidak peduli apa yang saya lakukan, kemanapun saya pergi, tahanan lain akan membuat hidup saya seperti di neraka. Ungkap Jessica di pengadilan akan kasus penyerangan petugas penjara. Jessica diberikan sanksi karena penyerangan petugas penjara tersebut, tetapi ia tidak menerima hukuman tambahan akan kasus pembunuhan ibunya. Jadi dia akan tetap menjalani hukuman 21 tahun 7 bulan penjara.